kita bakukan dalam sebuah aturan. Baik, jadi kebakuan aturan itu juga berdasarkan dari beberapa referensi laporan masyarakat, begitu ya. Pak Adin juga mungkin menyambung pertanyaan apa yang ditanyakan pemirsa di rumah. Sebenarnya kan melihat sejumlah stasiun penyiaran ini kan begitu banyak, baik yang berjaringan ataupun juga stasiun penyiaran publik yang lainnya. Apakah memang KPID ini bisa mampu mengawasi satu persatu dari stasiun TV tersebut? Metodenya seperti apa? Nanti kita akan bahas, kita akan break dulu ya Pak Hadiah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Bincang-Bincang dan kami masih menantikan kembali Anda untuk bergabung bersama kami di sore hari ini di 0215741501 ataupun juga bisa bergabung bersama kami di 0215741435 dengan tema kita di sore hari ini. Kita masih memperbincangkan mengenai kiprah dari Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta dalam memberikan pengawasan terhadap konten siaran dan juga informasi kepada masyarakat. Dan kita lanjutkan kembali ke Pak Adil, pertanyaan saya sebelumnya. Kita melihat kan begitu banyaknya channel televisi yang ada. Bagaimana KPID memainkan peran untuk mengawasi satu persatu, Pak Adil? Iya, kami punya tim pemantau gitu ya, di beberapa orang yang kita bayar atau kita kontrak untuk melakukan pengawasan televisi gitu. Jadi ada orang yang stay untuk melihat televisi, tapi memang kita punya keterbatasan gitu ya. Jadi satu orang tuh bisa memantau 4 TV. Jadi memang belum optimal untuk pemantauannya dan sisanya kami mengharapkan ada peran serta masyarakat di situ untuk melakukan aduan terhadap apa-apa yang menurut masyarakat itu tidak nyaman. Kami bisa dihubungi bisa lewat Facebook, bisa lewat Twitter, bisa lewat surat langsung email, juga ya, Pak, surat langsung, atau kalau memang mau datang langsung kami terima dengan baik. Jadi artinya laporan-laporan masyarakat juga direspon dengan baik oleh KPID. Iya. Berbagai macam bentuk cara apapun ya Pak Iya, ya. Asal masih dalam kategori yang baik begitu dilaporkan kepada KPID. Nah sekarang kita ke Pak Hadi. Pak Hadi, kita melihat bahwa kinerja dari KPID terutama DKI Jakarta ini kan sudah begitu intens dalam mengawasi konten siaran yang ada. Sekarang tinggal masyarakat sendiri yang mendukung KPID bagaimana checks and balances ini bisa berimbang begitu kedua-duanya antara stasiun penyiaran dan juga kepada masyarakat sendiri. Nah kalau Pak Hadi melihat sendiri sebenarnya tren dalam konsumsi publik kita saat ini apakah masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa hal-hal yang dianggap lucu itu menjadi suatu konsumsi yang masih utama atau lebih cenderung kepada konten yang bersifat pendidikan, keagamaan dan sebagainya? Begini, kita harus menjadi pemirsa yang cerdas ya. Memilah program acara televisi mana yang terutama sesuai kebutuhan kita lah ya. Kemudian bermanfaat untuk kita, gitu loh. Nah, kita jangan tergantung hanya dari KPID atau di sini negara lah ya. Karena apa? Karena televisi itu kan milik kita bersama, ya. Kalau kita tidak dimulai dari kita sendiri, ya, mulai misalnya anak kita ingin menonton televisi, bimbinglah, gitu loh, ya. Untuk tren konsumsi publik saat ini, masyarakat Indonesia sudah mulai dibilang realistis lah ya, gitu loh. Artinya mereka sudah paham mana yang benar, mana yang salah, gitu loh. Ya. Tinggal bagaimana mereka ini ya menyampaikan, ya kadang-kadang ini. Untuk menyampaikan, masyarakat sudah tahu sekali bahwa tayangan itu salah, cuma mereka bingung
Mau kemana harus melapor begitu ya Pak Hadi ya? Saya melaporkannya kemana gitu loh. Ya, hal-hal seperti inilah yang harus menjadi concern KPID ya di sini ya, mengarahkan, mensosialisasikan kepada masyarakat seperti tadi Pak Adil bicarakan, sudah ada Facebook, Twitter, media sosial lah ya, itu sudah mulai gampang gitu kan, artinya. Nah, kalau sudah seperti ini, pastilah penyelenggara stasiun-stasiun TV akan sangat berhati-hati di dalam membuat program acara. Tidak hanya sekedar mencari rating tinggi, ya. Karena siapa lagi kalau bukan kita ya yang peduli begitu ya Pak, terlepas dari sisi bisnis gitu ya Pak Adi. Terutama di sini adalah melindungi generasi yang akan datang, anak-anak ya. Jangan sampai mereka itu hidupnya hanya terpengaruh oleh televisi gitu loh. Ya, carilah. Tapi saya yakin kalau TVRI ya, karena ini kan TV publik ya, memang harus seperti itu, mendidik kan ya, kemudian mempersatukan. Cuma kan TV-TV yang di luar sana itu, yang banyak sekali, yang kadang-kadang mereka ya seperti tadi Pak Adil jelaskan bahwa SDM di KPI memang kan terbatas ya. Nah kemudian saya juga menyadari ya kalau KPI mengedukasi tenaga dengan stasiun TV itu kan berapa biaya untuk itu kan. Kemudian setelah mereka tuh ternyata mereka berpindah-pindah gitu ya, harus berproses lagi, mendidik lagi. Nah jadi di sini peran masyarakat paling penting. Jadi artinya peran masyarakat tetap dibutuhkan Pak Adi. Terutama keluarga ya, orang tua itu harus betul-betul melindungi anaknya dari generasi. Ya ini udah generasi sudah sangat beda kan dengan generasi kita lah saat itu. Ya bahwa jangan sampai lah anak kita tumbuh dengan televisi. Oke kalau televisinya program acaranya bagus. Tapi kalau tidak bisa dipertanggungan mau jadi apa nanti? Jadi artinya tanggung jawab itu tidak hanya kepada KPID saja yang fungsinya pengawasan, tapi juga kepada orang tua ya Pak Adi. Yang paling penting ini juga PR bagi Anda di rumah untuk mengawasi anak-anaknya. Nah sekarang kita ke Pak Adil. Pak Adil, kita melihat bahwa kan banyak sekali misalnya pelanggaran-pelanggaran yang ada, terutama dari stasiun penyiaran itu sendiri. Sebenarnya tahapan peringatan yang seperti apa Pak diberikan kepada stasiun penyiaran agar masyarakat juga bisa tahu bahwa mengikuti proses ini tidak hanya langsung menutup acara tersebut atau langsung memberikan larangan terhadap program acara tersebut. Ya, tahapannya mulai dari indikasi pelanggaran. Indikasi pelanggaran itu bisa kita dapat dari hasil pemantauan kita atau dari pengaduan dari masyarakat. Kemudian kita periksa apakah pengaduan itu sudah cukup pasal untuk diberikan sanksi. Kalau dihukumkan beberapa alat bukti begitu ya Pak, dia baru bisa diberikan hukuman kita begitu ya. Periksa rekamannya. Kalau misalkan terdapat pelanggaran di situ, bisa kita berikan sanksi langsung. Saya menandatangani surat pemberian sanksi. Kalau misalkan tidak cukup untuk diberikan sanksi, biasanya kita mediasi. Jadi kita coba panggil pihak pengadu, kita pertemukan dengan pihak lembaga penyiaran, terjadi dialog, dan kemudian apa solusi dari pertemuan tersebut, itu yang kita lakukan. Kemudian kalau misalkan pihak lembaga penyiaran melakukan pelanggaran yang sama di acara yang sama, itu bisa kita tingkatkan sanksinya. Pertama, sanksi teguran itu kan tingkatan pertama. Kalau misalnya masih melanggar lagi, kita berikan teguran kedua. Kalau masih melanggar lagi, bisa kita hentikan atau kita kurangi durasinya. Yang tadinya 1 jam bisa kita kurangi menjadi setengah jam, seperti itu. Jadi artinya mulai dari urutan-urutan tahapan tadi juga memang harus diperhatikan Pak Dia. Jadi bukan tidak hanya langsung bisa menghukum stasiun tersebut, langsung dicabut acaranya ataupun juga dihilangkan program tersebut. Baik, kami undang kembali untuk bergabung bersama kami di sore hari ini di 0215741501 ataupun juga di 0215741435. Nah sekarang kita ke Pak Hadi lagi. Pak Hadi, karena bicara mengenai komunikasi ini kan sangat luas ya, audio visual. Jadi ketika masyarakat itu mengawasi, kemudian menyaksikan, ibaratnya role modelnya adalah televisi begitu, Pak Hadi. Nah sejauh ini Pak Hadi melihat, apakah memang program-program televisi ini cenderung kepada tren yang lagi populer, misalnya talent show. Satu televisi bisa menyiarkan talent show, semua stasiun TV juga akan talent show. Apakah memang dari sisi profit masih menjadi idola bagi lembaga penyiaran ini sendiri? Pak Hadi melihatnya. Oke, jadi begini. Agak-agak susah nih Pak ya jawabannya. Ada istilah begini ya. Setiap stasiun televisi itu saling mengintip ya.
Apa yang lagi populer gitu ya Pak Adi ya? Ada satu program acara, misalnya program acara infotainment ini di satu televisi lagi ngetop gitu loh. Kemudian jangan biarkan dia punya rating tinggi sendiri gitu loh. Ya, kita gempur dengan Hal yang acara serupa. yang sejenis. TV lain pun melakukan seperti itu. Jadi selalu intip, makanya kadang-kadang program acara televisi itu kadang-kadang sama gitu loh. Ya, mau infotainment ya infotainment semua. Kemudian nanti hiburan itu yang dari pagi sampai malam itu semua nanti seperti itu. Ya, saling intip. Pokoknya jangan membiarkan satu stasiun itu punya rating tinggi sendiri. Harus. Jadi mereka sudah sepertinya wajar melakukan misalnya plagiat program acara itu wajar sekali gitu loh. Ya, artinya oh ya, itu yang disukai masyarakat. Sudah kita buat itu aja. Kita gempur itu satu televisi itu gitu. Jadi masyarakat sebenarnya sangat dirugikan. Jadi masyarakat tetap menjadi korban utama dari tayangan televisi begitu ya Pak Adi. Dari persaingan yang tidak sehat itu. Baik, nanti kita akan perbincangan lagi karena kita bicara kiprah KPID ini kan KPID tidak berjalan sendiri ya Pak Adil ya. Banyak sekali stakeholder yang harus mensupport dari KPID ini sehingga konten siaran yang diberikan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Nanti kita akan bahas lagi Pak Adil dan juga Pak Hadi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali di Bincang-Bincang. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Bincang-Bincang dan tema kita di sore hari ini masih kita perbincangkan mengenai kiprah dari KPID DKI Jakarta dalam mengawasi dan juga mengkontrol semua tayangan televisi dan juga penyiaran yang ada di DKI Jakarta. Dan kita sebelum nanti ke Pak Adil, kita ke Pak Hadi lagi karena Pak Hadi ini kan melihat kan begitu banyak ya Pak Adil ya, sebagai masyarakat juga Pak Hadi punya putra-putri, kemudian juga punya keluarga, artinya juga pengawasan juga sangat penting sekali terhadap penyiaran sendiri. Nah kalau Pak Hadi melihat sendiri, sebenarnya seberapa peka KPID sendiri ketika masyarakat memberikan laporan misalnya, baik itu secara tertulis, apapun juga dengan live tweet ataupun juga Facebook ke KPID. Bapak melihatnya seperti apa respon yang diberikan? Kalau sekarang sih KPI, terutama KPID di sini Jakarta sudah mulai sangat peka ya, gitu. Artinya cepat sekali merespon ya saran atau kritikan dari masyarakat, terutama mengenai media. Ini bagus sekali ya. Cuma yang kita ya, terutama masyarakat ya, kadang-kadang khawatir ya karena KPI kan setiap 5 tahun berubah ya, itu kan? 3 tahun ya, berubah. Nah, tentu di sini KPI harus punya program yang berkelanjutan gitu ya. Jadi tidak satu periode dipegang oleh orang ini kemudian selesai program ini gitu loh. Karena ini kan kebutuhan untuk masyarakat luas gitu loh. Jadi berkelanjutan aja terus gitu loh ya. Jangan sampai nanti ketika dipegang periode berikutnya oleh orang lain jadi melempem lagi begitu ya. Ini yang harus betul-betul harus diperhatikan oleh KPI ya. Membuat program-program aturan yang jelas dan terutama di sini mungkin ada ketegasan yang lebih kuat ya kepada stasiun-stasiun televisi yang mempunyai pelanggaran. Misalnya seperti apa Pak yang diharapkan? Ketegasan yang seperti apa? Ya, sanksi yang diberikan? Kalau misalnya sudah begitu banyak aduan dari masyarakat, jangan ragu lagi KPI menutup program acara itu, gitu loh. Jadi artinya sanksinya langsung cepat begitu ya Pak? Langsung cepat begitu loh, karena
program acara itu kan sudah sangat meresahkan gitu ya, misalnya sudah aja tutup gitu loh. Cuma kadang-kadang kan KPI sepertinya gitu ya rada takut karena di belakang itu punya ini Bener nggak gitu, Pak Adil? loh. Ada rada Iya. takutnya Pak Adil dari Pak Adil, dari melalui representatif dari masyarakat gitu ya Pak Adil ya. Ya, ini memang penilaian masyarakat akhirnya seperti itu gitu. Ya. Karena memang ada Siapa di balik siapa begitu ya Pak ya. ada banyak keterbatasan dari KPI, terutama KPID gitu, soal pengawasan, soal proses penjatuhan sanksi, yang soal respon gitu. Ya kembali lagi bahwa ini adalah proses pendewasaan yang kita terus-menerus melakukan pemutakhiran gitu, termasuk juga yang terlihat sebenarnya kita melakukan respon tapi tidak kelihatan gitu ya. Ya. Seperti acara-acara infotainment sekarang sudah lebih soft gitu ya. Kemudian acara musik juga sekarang sudah semakin sopan gitu. Yang sebelumnya sempat ada euforia acara musik tuh seperti glamornya artis untuk bisa tampil apapun gitu ya. Sebebasnya dari busana semuanya gitu ya Pak. Betul. Nah, kemudian sekarang ada kesadaran, sudah ada kesadaran gitu, baik dari ini kami, dari hasil sanksi dari kami maupun juga pihak televisi yang akhirnya menyadari bahwa ketika dia hanya mencari sensasi, dia hanya terpaku pada itu, kerugian ada pada dirinya juga. Baik, jadi artinya hukum alam itu juga akan berlaku begitu Pak Adil ya. Ketika dia tidak bisa memproduksi acara tersebut dengan baik, otomatis juga masyarakat akan meninggalkan dari program acara tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Adil. Sukses selalu untuk KPID DKI Jakarta. Mudah-mudahan pengawasan tetap ditingkatkan dan jangan lupa responsif kepada masyarakat.